Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saturnus. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran keamanan sistem komputer. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu DDoS. DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa host komputer penyerang sampai dengan target komputer tidak dapat diakses. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain memiliki banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan sangat berat sampai tidak bisa lagi menampung beban koneksi dari pengguna lain, atau dalam kata lain overload. Salah satu cara dengan mengirimkan permintaan ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep serangan DDoS sederhana yang dimana membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Konsep DDoS dapat dibagi menjadi tipe 3 penggunaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu adalah permintaan banjir, merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak permintaan. Akibatnya, pengguna lain yang terdaftar tidak dapat dilayani. Yang kedua yaitu traffic flooding, yang merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Akibatnya, pengguna lain tidak dapat dilayani. Yang ketiga itu mengubah sistem cukup atau bahkan merusak komponen dengan server, termasuk tipe penolakan layanan. Serangan DDoS adalah teknik penyerangan yang memiliki banyak cara sederhana, seperti menggunakan virus dan botnet. Yang pertama, botnet. Pada pengembangannya, serangan DDoS yang dilakukan dengan bantuan kumpulan bot yang dijalankan secara bersama-sama. Bot disisipkan pada malware yang kemudian ditanam ke komputer yang terhubung ke jaringan internet. Yang kedua adalah virus. Di internet, seseorang yang berencana melakukan serangan DDoS dengan menyebar virus melalui file yang dibagikan ke berbagai situs yang terhubung dengan internet. Virus sengaja dibuat, salah satunya adalah untuk menjalankan bot melalui script yang berjalan pada sistem operasi. Ciri website Anda terkena DDoS. Pertama, bandwidth mengalami lalu lintas yang sangat padat secara drastis, baik download ataupun upload. Terjadi tiba-tiba dan berlangsung terus-menerus. Jika target adalah VPS, bisa jadi konsumsi bandwidth akan mencapai batas penggunaan sehingga VPS tidak bisa diakses. Kedua, load CPU menjadi sangat tinggi padahal tidak ada proses yang dieksekusi yang mengakibatkan kinerja menurun sampai dengan situs web tidak dapat diakses. Ketiga, jika sistem Anda berada pada penyedia layanan VPS, terkadang ada yang menyediakan layanan informasi jika sewaktu-waktu terjadi aktivitas pada server. Anda juga bisa mengaturnya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu cara mengatasi DDoS. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika situs web atau sistem terkena serangan DDoS. Pertama, melakukan identifikasi serangan. Biasanya jika Anda memiliki server sendiri, tanda-tanda jika terjadi serangan DDoS akan terlihat. Jika diketahui, maka Anda bisa bersiap-siap melakukan penanganan sebelum terjadi serangan DDoS yang lebih serius. Kedua, mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan, dan beberapa di antaranya cukup sederhana. Misalnya, Anda dapat memperbesar bandwidth. Jika masih bisa melakukan pelebaran bandwidth, cara ini bisa dicoba untuk memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. Jika serangan DDoS terlalu besar, maka cara ini mungkin tidak akan berpengaruh banyak untuk penanganan. Kemudian, menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Salah satu ciri DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem, sehingga Anda dapat melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia layanan internet yang dipakai dan mendeteksi serangan yang terjadi. Kemudian, menghubungi spesialis DDoS. Langkah terakhir yang bisa diambil adalah dengan menghubungi layanan spesialis DDoS dan dapat mencoba membantu Anda untuk menangani serangan.